Tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejak kecil Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah memperlihatkan keistimewaan yang sangat luar biasa. Usia 5 bulan ia sudah pandai berjalan, usia 9 bulan ia sudah mampu berbicara. Pada usia 2 tahun ia sudah bisa dilepas bersama anak-anak Halimah yang lain untuk menggembala kambing. Saat itulah ia berhenti menyusu dan karenanya harus dikembalikan lagi pada ibunya. Dengan berat hati Halimah terpaksa mengembalikan anak asuhnya yang telah membawa berkah itu, sementara Aminah sangat senang melihat anaknya kembali dalam keadaan sehat dan segar. Namun tak lama setelah itu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kembali diasuh oleh Halimah karena terjadi wabah penyakit di kota Mekah. Dalam masa asuhannya kali ini, baik Halimah maupun anak-anaknya sering menemukan keajaiban di sekitar diri Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak Halimah sering mendengar suara yang memberi salam kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Assalamu alaika ya Muhammad, padahal mereka tidak melihat ada orang di situ. Dalam kesempatan lain, Dimrah, anak Halimah, berlari-lari sambil menangis dan mengadukan bahwa ada 2 orang bertubuh besar-besar dan berpakaian putih menangkap Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Halimah bergegas menyusul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat ditanyai, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ada 2 malaikat turun dari langit. Mereka memberikan salam kepadaku, membaringkanku, membuka bajuku, membelah dadaku, membasuhnya dengan air yang mereka bawa, lalu menutup kembali dadaku tanpa aku merasa sakit. Halimah sangat gembira melihat keajaiban-keajaiban pada diri Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun karena kondisi ekonomi keluarganya yang semakin melemah, ia terpaksa mengembalikan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang saat itu berusia 4 tahun, kepada ibu kandungnya di Mekah. Dalam usia 6 tahun, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjadi yatim piatu. Aminah meninggal karena sakit. Sepulangnya ia mengajak Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berziarah ke makam ayahnya. Setelah kematian Aminah, Abdul Muthalib mengambil alih tanggung jawab merawat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun kemudian Abdul Muthalib pun meninggal, dan tanggung jawab pemeliharaan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beralih pada pamannya, Abu Talib. Ketika berusia 12 tahun, Abu Talib mengabulkan permintaan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk ikut serta dalam kafilahnya ketika ia memimpin rombongan ke Syam, Suriah. Usia 12 tahun sebenarnya masih terlalu muda untuk ikut dalam perjalanan seperti itu. Namun dalam perjalanan ini kembali terjadi keajaiban yang merupakan tanda-tanda kenabian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Segumpal awan terus menaungi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga panas terik yang membakar kulit tidak dirasakan olehnya. Awan itu seolah mengikuti gerak kafilah rombongan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bila mereka berhenti, awan itu pun ikut berhenti. Kejadian ini menarik perhatian seorang pendeta Kristen bernama Buhairah yang memperhatikan dari atas biaranya di Busra. Ia menguasai betul isi kitab Taurat dan Injil. Hatinya bergetar melihat dalam kafilah itu terdapat seorang anak yang terang benderang sedang mengendarai unta. Anak itulah yang terlindung dari sorotan sinar matahari oleh segumpal awan di atas kepalanya. Inilah roh kebenaran yang dijanjikan itu, pikirnya. Pendeta itu pun berjalan menyongsong iring-iringan kafilah itu dan mengundang mereka dalam suatu perjamuan makan. Setelah berbincang-bincang dengan Abu Talib dan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, ia semakin yakin bahwa anak yang bernama Muhammad adalah calon nabi yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keyakinan ini dipertegas lagi oleh kenyataan bahwa di belakang bahu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terdapat sebuah tanda kenabian. Saat akan berpisah dengan para tamunya, pendeta Buhairah berpesan pada Abu Talib, saya berharap Tuan berhati-hati menjaganya. Saya yakin dialah Nabi akhir zaman yang telah ditunggu-tunggu oleh seluruh umat manusia. Usahakan agar hal ini jangan diketahui oleh orang-orang Yahudi. Mereka telah membunuh nabi-nabi sebelumnya. Saya tidak mengada-ada. Apa yang saya terangkan itu berdasarkan apa yang saya ketahui dari kitab Taurat dan Injil.
Semoga tuan-tuan selamat dalam perjalanan. Apa yang dikatakan oleh pendeta Kristen itu membuat Abu Thalib segera mempercepat urusannya di Suriah dan segera pulang ke Mekah. Pada usia 20 tahun, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendirikan Hilful Fudul, suatu lembaga yang bertujuan membantu orang-orang miskin dan teraniaya. Saat itu di Mekah memang sedang kacau akibat perselisihan yang terjadi antara suku Quraisy dengan suku Hawazin. Melalui Hilful Fudul inilah sifat-sifat kepemimpinan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mulai tampak, karena aktivitasnya dalam lembaga ini, di samping ikut membantu pamannya berdagang, namanya semakin terkenal sebagai orang yang terpercaya. Relasi dagangnya semakin meluas karena berita kejujurannya segera tersiar dari mulut ke mulut, sehingga ia mendapat gelar Al-Amin, yang artinya orang yang terpercaya. Referensi, Ibnu Hisham, Sirat Al-Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Juz 1, Kairo, Matbaat Al-Madani, halaman 127.